Bapak tentang bimbingan dan konseling? Selama ini bimbingan konseling ya berjalan dengan lancar karena semua guru itu mendapatkan SK berbeda dengan SMP dan SMA ya. Mereka itu ada tugas fokusnya masing-masing satu orang satu. Tapi ini mah kita juga dibebankannya oleh kepala sekolah itu mendapatkan bimbingan. Jadi selain di kelas mendapatkan juga sebagai bimbingan di kelas. Selanjutnya, apakah di sekolah ini ada program khusus untuk kegiatan bimbingan konseling? Kalau program khusus ya itu tidak ada. Tetapi kalau setiap ada permasalahan kami semua langsung menanggapi, baik dari kepala sekolah, kemudian guru-guru, termasuk orang tua. Kalaupun misalkan itu ada ya bersifat urgent ya kami panggil orang tua dan sebagainya. Tetapi insya Allah untuk di sekolah dasar bimbingan konseling ya tidak terlalu rumit seperti yang kelas di atasnya gitu ya, seperti di SMP dan SMA seperti itu. Karena masih sekolah dasar ya Pak? Iya. Tapi memang anak ada aja sih, ada aja 1-2, tetapi alhamdulillah dengan kerjasama para guru bisa ditangani dengan baik seperti itu. Selanjutnya, apakah di sekolah ini ada guru khusus bimbingan konseling Pak? Kalau khusus belum ada. Tetapi kami tadi itu kan saya sebutkan bahwa kepala sekolah sudah memberikan SK di awal. Selain SK mengajar, di situ juga SK mengajar dan SK bimbingan kelas. Jadi sekaligus kami itu karena memang SDM kan semua bidang, selain mengajar langsung membimbing secara keseluruhan gitu. Selanjutnya, jika kan tadi menurut Bapak tidak ada ya guru BK di SD ini Pak. Menurut Bapak apakah guru BK diperlukan di sekolah dasar? Sebetulnya kalau secara khusus ya kami juga membutuhkan, karena memang kalau misalkan kami juga sering mengisi kuesioner gitu. Apakah Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu ada guru BK? Kami tidak sadar menjawab tidak ada, padahal kami juga sudah ada SK-nya ya. Semua guru itu dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan guru bidang baik PAI maupun PJOK termasuk penjaga itu sudah ada di dalamnya. Tetapi kalau khusus gitu kan, khusus menunjuk langsung atau mengangkat langsung guru BK ya bimbingan ya tidak ada. Saya rasa untuk wilayah ini ya jarang-jarang gitu. Mungkin kecuali ya sekolah yang kapasitasnya ya besar, kemudian siswanya juga lumayan, kemudian ruang lingkup sekolahnya banyak gitu dan sebagainya. Jadi bisa dibuatkan seperti itu. Baik Pak, selanjutnya bagaimana pandangan Bapak mengenai peran guru atau wali kelas dalam menangani permasalahan siswa? Sejauh ini alhamdulillah kalau menangani siswa sudah baik. Artinya setiap ada permasalahan guru kelas karena memang sudah ada di situ sebagai pembimbing ya, jadi bisa menangani secara baik. Kalaupun misalkan ya siswa itu terlalu lebih gitu kan, ya artinya bisa dibawa ke kantor dan bisa diselesaikan bersama-sama. Ataupun misalkan melebihi ya di luar kemampuan, kita bisa memanggil komite dan juga orang tua tersebut seperti itu agar permasalahan bisa diselesaikan. Selanjutnya Pak, apa saja upaya Bapak dalam mendukung kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru kelas? Kami pihak sekolah mendukung, artinya baik kepala sekolah semua guru mendukung kegiatan bimbingan konseling karena itu adalah salah satu bimbingan agar siswa tidak terjerat, artinya tidak ada membuli, tidak ada saling menyalahkan. Artinya kalau bimbingan dijalankan gitu kan, insya Allah mereka juga akan mengikuti secara baik gitu kan. Tinggal kita kembalikan sekolah bagaimana selain mengajar, kita juga di situ ada bimbingan khusus, membimbing anak supaya belajar dengan baik, membuat kelas yang baik, kemudian bersopan santun baik bagi dirinya, kemudian bagi temannya, juga gurunya juga di lingkungan sekolah seperti itu.
Selanjutnya dalam waktu setahun ke belakang, kebanyakan permasalahan yang muncul dari laporan guru kelas lebih dominan dalam hal apa Pak? Masalahnya itu? Masalahnya mereka itu pertama ya mungkin Berantem, satu malas belajar. belajar. Kemudian juga memang ada satu dua yang satu dua tapi bisa ditangani ya, satu dua yang mereka tidak mau sekolah, tetapi ya ada alpanya gitu ya. Tapi dalam satu minggu ada aja gitu anak yang alpa. Kemudian kalau masalah berantem ya ada aja, tetapi tidak terlalu besar gitu kan. Artinya berantem mungkin hanya dalam kapasitas adu mulut saja, tidak terlalu berat gitu kan. Artinya pihak sekolah masih bisa menangani permasalahan seperti itu. Selanjutnya, apakah bimbingan konseling dilakukan menyeluruh dari kelas 1 sampai kelas 6? Kalau bimbingan menyeluruh secara global ya, itu kami melakukannya dikembalikan ke guru masing-masing. Jadi guru masing-masing selain mengajar di kelas langsung membimbing anak-anaknya gitu. Jadi bimbingan konselingnya itu langsung di kelasnya masing-masing. Adapun misalkan ya sudah tidak bisa ditangani, itu bisa dimusyawarahkan bersama-sama di kantor dengan kepala sekolah juga. Tapi selama ini saya rasa untuk masalah sampai besar itu belum ada gitu, belum ada, alhamdulillah belum ada. Tapi kalau misalkan mereka memang itu ya wajar ya, ada aja anak yang suka ya gitu kan, bikin ulah sebagainya, iseng dan sebagainya. Cuman permasalahan yang paling besar adalah memang sekarang itu anak itu mengenal Android atau handphone. Jadi mereka itu kurang pada belajar. Begitu handphone ada gitu kan, permasalahannya yang paling besar adalah begitu datang ke rumah bukannya buku yang dipegang tetapi kebanyakan handphone. Jadi belajarnya mereka menitik beratkan di sekolah saja gitu kan. Begitu kita, jadi harus ada pantauan dari orang tua. Tetapi kami juga melalui WA group orang tua mohon kepada orang tua, bulan depan akan ada UTS atau ada ujian, mohon ditekankan untuk belajar. Paling kita koordinasinya dengan orang tua seperti itu. Baik Pak, pertanyaan terakhir. Mangga. Apakah bimbingan konseling dilakukan secara menyeluruh untuk permasalahan positif, misalnya kayak minat, bakat, Ya. prestasi? Alhamdulillah untuk bimbingan konseling secara positif, Iya. minat bakat di sini diadakan baik dari eskul pramuka, eskul olahraga, bahkan eskul silat kaserangan. Silat. Jadi kami bimbingannya ya secara positif, pramuka, olahraga, kemudian silat. Artinya mereka itu selain belajar ada bimbingan-bimbingan secara khusus, baik langsung ataupun secara tidak langsung. Bahkan kami kalau hari Sabtu itu selalu mengadakan senam bersama seperti itu. Dan kalau Jumat mengadakan bimbingan konselingnya itu kultum Kultum, ya. yang dibimbing oleh guru PAI, sehingga setiap minggu itu ada siraman rohani. Tapi setiap paginya juga di kelas itu mereka sering membacakan ayat-ayat pendek gitu kan, surat-surat harian dan sebagainya seperti itu. Nah, sebelumnya sudah selesai Pak. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Sama-sama. Bapak sudah diwawancarai sama saya. Terima sama-sama. Sama-sama. Langsung aja Ibu ya. Yang pertama itu bagaimana pendapat Ibu tentang bimbingan dan konseling? Menurut saya bimbingan dan konseling itu adalah satu kesatuan dari tugas guru, terutama di sekolah dasar. Jadi itu nggak bisa dipisahkan gitu ya. Kalau mungkin untuk pendidikan di SMP dan SMA ada gurunya khusus gitu ya. Kalau di SD ini jadi guru merangkap juga. Jadi belum ada guru khusus untuk bimbingan dan konseling. Posisinya tentu saja sangat penting karena ini merupakan salah satu upaya guru dan sekolah untuk pendampingan terhadap peserta didik. Baik Bu. Selanjutnya, apakah Ibu merangkap menjadi guru kelas sekaligus tempat bimbingan dan konseling siswa? Ya, jadi kalau wali kelas itu sekaligus juga menjadi guru BK gitu. Karena belum adanya ketersediaan
tenaga bimbingan dan konseling. Iya, baik, Bu. Jika iya, apakah Ibu membuat program khusus untuk kegiatan bimbingan dan konseling? Kalau program khusus misalkan untuk yang siswa berprestasi itu ada bimbingan, misalkan kalau misalkan ada lomba seperti FLSN gitu kan, itu sudah ada kurang lebih sekitar bulan Februari ya, masuk semester kedua itu ada. Tapi kalau misalkan untuk konseling ke anak biasanya kita insidental aja gitu, jadi tidak dijadwalkan terperinci gitu, jadi pelaksanaannya insidental gitu. Baik, Bu. Selanjutnya, apakah ada jadwal khusus untuk memberikan bimbingan konseling kepada siswa, dan jika iya, kapan dilaksanakannya? Tidak ada jadwal khusus, jadi insidental aja pelaksanaannya. Baik, baik. Permasalahan seperti apa yang Bapak Ibu temui pada siswa di kelas khususnya? Biasanya untuk anak-anak usia SD karena mereka sedang aktif-aktifnya bergerak ya, dan membutuhkan pelepasan energi. Anak-anak itu kadang dengan satu teman dengan yang lainnya itu kadang berantem gitu ya, memperebutkan hal-hal menurut kita mungkin itu hal yang sepele ya, yang biasa, tapi anak-anak saling ngejek misalkan, ada seperti itu. Cuma kalau misalkan kita mengetahui langsung diselesaikan pada saat itu juga. Jadi program bimbingan dan konselingnya begitu ada kasus yang terjadi langsung diselesaikan pada hari itu juga. Ya, baik. Selanjutnya, ada kejadian bullying di kelas? Kalau bullying misalkan sampai memakan korban fisik itu tidak. Paling anak-anak itu kadang saling ejek ya. Kalau misalkan saling mengejek itu masuk ke ranah bullying ya, mungkin kadarnya yang kecil ya, seperti itu aja. Tapi kalau misalkan perundungan sampai kita lihat di berita-berita ya, sampai mencederai fisik gitu, seperti itu tidak ada. Tidak ada. Baik. Bagaimana cara baik Ibu mengatasi permasalahan-permasalahan anak di kelas, dan baik dari bidang pendidikan atau dari sosialnya? Contohnya kayak dari penerimaan pelajaran dan kasus seperti berantem dengan teman dan lain-lain. Ya, nah untuk kasus insidental seperti itu, jadi dilakukan bimbingannya secara individual. Jadi tekniknya kita menggunakan bimbingan individual. Ya, misalkan anak ada yang tidak mengerjakan tugas, jadi itu anak yang tidak mengerjakan tugas akan dipanggil, ditanya alasannya kenapa tidak mengerjakan tugas, misalkan ya. Kemudian kalau misalkan baru sekali diberi peringatan, kemudian diberi tugas pengganti dari tugas yang tidak dikerjakan. Kalau misalkan beberapa kali tidak melaksanakan tugas, diberi hukuman, tapi hukumannya tidak hukuman fisik, misalkan dipukul atau dijewer, tidak. Paling diberikan ini aja sanksi, misalkan dikeluarkan dari kelas untuk mengerjakan tugasnya di perpustakaan gitu. Nanti bisa kembali ke kelas kalau sudah mengerjakan tugas gitu. Kalau misalkan ada anak yang berkelahi, kita panggil kedua-duanya, kemudian ditanya apa permasalahan yang menyebabkan anak itu sampai berkelahi, kemudian diberi nasihat kedua-duanya sampai harus saling memaafkan keduanya gitu, sampai selesai lah gitu. Jadi masalah itu tidak dibawa sampai pulang ke rumah, tapi harus selesai di sekolah pada saat hari itu juga gitu. Baik, Bu. Selanjutnya, bagaimana perubahan siswa setelah menerima bimbingan dari guru? Ya biasanya langsung ada perubahan, ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya. Jadi mungkin tergantung dengan sikap dan sifat anak gitu ya. Karena ada anak yang mudah luluh dengan nasihat gitu ya, dengan nasihat lemah lembut. Ada anak yang bisa mendengar, tapi ada juga harus dengan nasihat yang sambil diberi tekanan gitu. Jadi guru itu harus tegas gitu kan gitu. Ada yang harus misalkan diberi sanksi, misalkan nyapu halaman atau misalkan membersihkan kamar mandi gitu, baru anak nurut gitu ya istilahnya. Jadi kita sesuaikan dengan karakter anak gitu. Jadi kalau cukup dengan ucapan ya cukup dengan nasihat gitu. Kalau misalkan tidak cukup,
ditambah kadarnya seperti itu. Iya, baik Bu. Selanjutnya, bagaimana pandangan Ibu terhadap kegiatan bimbingan dan konseling? Dan seberapa penting bimbingan dan konseling diadakan di sekolah, terutama di sekolah dasar? Hal ini sangat penting karena salah satu ruh kehidupan di sekolah itu ya bimbingan konseling, karena dengan ratusan jumlah anak ini pasti kan selalu saja setiap hari ada permasalahan yang timbul gitu, baik itu skalanya kecil, menengah ataupun besar gitu, pasti ada masalah yang timbul. Makanya bimbingan dan konseling itu dibutuhkan. Harapannya kan anak-anak itu bersekolah tidak ada hal-hal yang tidak dikehendaki seperti bullying, kekerasan fisik ya seperti itu. Jadi sangat penting bimbingan dan konseling itu. Tadi kan ada yang bimbingan tentang anak yang berprestasi ya. Iya. Itu apakah ada bimbingan untuk anak yang berprestasi atau pengembangan bakat, berarti ada Bu? Ada. Jadi kan dari awal juga sudah di SK-kan untuk guru-guru kelas ataupun mata pelajaran, jadi mendapatkan tugas membimbing juga gitu. Kalau misalkan untuk yang berprestasi, karena ajangnya itu ada lomba-lomba gitu. Nah, nanti saat sebelum pelaksanaan lomba itu akan dibagi tugasnya apa gitu ya. Lomba apa nih yang akan dipegang ini satu guru gitu. Itu dia yang akan membimbing gitu. Jadi dibagi tugasnya untuk bimbingan prestasi. Selanjutnya Bu, apakah teknik bimbingan dibedakan antara siswa kelas rendah dan kelas tinggi? Kalau secara teknik kita memperhatikan psikologis anak usia rendah dengan anak yang tinggi. Kalau anak usia rendah kan cenderung lebih penurut ya. Kemudian untuk bimbingannya mungkin bisa dengan hal sesuatu yang menyenangkan, misalkan melalui game gitu ya. Permainan-permainan anak kan itu lebih senang dan lebih mudah memahami gitu ya apa yang mau kita sampaikan gitu. Nah, kalau untuk anak yang kelas tinggi 4, 5, 6 itu sudah mulai bisa diajak belajar lebih serius gitu, lebih berat melalui penugasan-penugasan gitu. Kemudian latihan-latihan seperti itu. Oh, ya. Baik Bu, adakah tantangan atau kesulitan guru dalam kegiatan bimbingan atau konseling dengan siswa? Ada pasti ya, setiap hal pasti ada saja hambatannya ya. Misalkan pada saat bimbingan prestasi, guru misalkan sudah siap nih ya untuk melaksanakan bimbingan, kadang ada saja anak yang tidak hadir gitu kan. Itu salah satu kendala juga gitu ya. Alasan ketidakhadiran itu macam-macam. Kalau misalkan hari Senin sampai Kamis mungkin anak tidak bisa hadir ke sekolah itu karena ada pelaksanaan sekolah ini ya, Madrasah Diniyah Awaliyah gitu. Jadi paling di sekolah itu tidak bisa full karena anak-anak ada kegiatan di pulang sekolah itu. Paling hanya Jumat, Sabtu itu bisa full sampai sore gitu. Nah, menyiasatinya setelah sekolah jadi langsung anak tidak pulang dulu, di sekolah langsung diadakan bimbingan seperti itu. Tapi waktunya kita sesuaikan supaya tidak mengganggu kegiatan anak yang lain juga. Baik Bu, pertanyaan terakhir ya. Ya. Bagaimana jika permasalahan peserta didik sudah tidak mampu diatasi dengan layanan konseling individu? Langkah apa yang akan Ibu lakukan? Nah, kalau misalkan guru belum bisa menyelesaikan permasalahan anak yang terjadi di sekolah, setelah dilakukan konseling ya dan bimbingan, mungkin bisa memanggil orang tua dan juga bisa melibatkan kepala sekolah. Jadi untuk mendapatkan solusi yang tepat bagi masalah yang dihadapi oleh anak seperti itu. Iya, baik. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Bagaimana sikap kamu saat mengikuti proses pembelajaran? Sikap kamu tuh kayak gimana kalau lagi belajar? Ngikutin yang guru jelasin. Terus mendengarkan Terus memperhatikan. Oke. Terus selanjutnya
bagaimana sikap kamu saat berinteraksi dengan teman maupun guru di sekolah? Maksudnya kayak interaksi kamu sama teman atau guru tuh kayak gimana gitu? Gimana ya? Gak tahu. Ya kayak gitu, baik, sering ngobrol, tidak pernah mengejek. Gitu, oke. Yang ketiga, apa ada kondisi fisik kamu yang buruk sehingga mengganggu aktivitas kamu? Ada nggak sesuatu kondisi yang ada di diri kamu itu yang mengganggu aktivitas kamu? Ada Apa aja? susah fokus Susah fokus, terus? sama nggak percaya diri, terus sering takut sendiri. Selanjutnya, apa pekerjaan orang tua kamu? Guru PNS. Selanjutnya, apa kamu pernah menerima tindakan tidak baik dari teman, misalnya diejek, ditertawakan gitu, pernah nggak? Sering. Karena apa ditertawakan atau diejeknya? Perihal mengatai orang tua. Mengenai orang tua. Oh, sering diejek orang tuanya gitu. Selanjutnya, kamu pernah enggak melakukan tindakan mengejek, menertawakan orang lain gitu? Enggak. Benar, enggak atau Kadang-kadang. Terus yang ketujuh, kalau kamu melakukan maksudnya mengejek atau menertawakan teman gitu, guru kamu tahu apa enggak? Tahu. Terus ini respon guru kamu tuh gimana? Disuruh minta maaf. Terus Disuruh minta maaf, disuruh jangan ngulangin lagi. oke. Astagfirullah. Terus nih, apa ada kegiatan bimbingan yang diberikan guru di luar pelajaran? Banyak tentang seni, kadang-kadang di buku gak ada dipraktekin, tapi disuruh dipraktekin biar lebih ngerti. Oh gitu. Yang terakhir nih, apakah terdapat perubahan pada diri kamu setelah mengikuti layanan bimbingan konseling individu? Maksudnya bimbingan konseling individu tuh kamu misalnya lagi ada masalah gitu atau lagi apa gitu, cerita ke guru gitu tuh. Pernah nggak kayak gitu? Pernah Terus ada perubahan nggak yang ada di diri kamu? ada sedikit. Gimana tuh? Lebih pede buat cerita ke orang lain. Gitu. Terus? Banyak lah, nggak bisa disebutin aja. Oke, terima kasih.